Dia keluargamu. Wala na'lam wallahi ila khair. Dan demi Allah, aku tidak mengetahui dari istrimu, dari keluargamu kecuali kebaikan. Pentingnya memiliki teman yang bijak. Dan beruntungnya seorang istri yang suaminya berkawan dengan orang-orang yang berilmu, saleh dan bijak. Karena apabila seorang suami kawannya sehari-hari adalah Abu Nawas, musibah ini buat istrinya. Kawan suaminya sehari-hari Abu Lahab, Abu Jahal, yang paling bagusnya Abu Nawas. Musibah istri yang suaminya seperti ini kawan sehari-harinya. Mereka menjadi pembisik-pembisik keburukan terhadap suaminya. Mereka menjadi sebab suaminya bersikap tidak baik kepada dia di rumah. Ada memang kawan-kawan yang buruk seperti itu. Ketika kawannya curhat masalah rumah tangga, "Alah bro, wanita banyak zaman sekarang, udah bro, lepasin aja, gua cariin yang lain, yang hafizah," katanya. Ini golongan Ya'jud wa Ma'jud ini yang seperti ini. Yufsiduna fil ardh. Suka melakukan kerusakan di permukaan bumi. Namam, mengadu domba. Hati-hati, di setiap lingkungan ada orang yang seperti ini. Walaupun udah ngaji, banyak yang masih punya sifat namimah, suka mengadu domba di antara manusia. Suka dia rumah tangga orang itu rusak. Hati-hati, di setiap lingkungan pasti ada orang yang seperti ini, dimanapun dan kapanpun. Di masa Nabi aja ada, apalagi di masa kita. Terkadang Masya Allah sebagian orang pakaiannya Masya Allah, ngaji semangat, tetapi masih suka melakukan namimah, adu domba. Usama bin Zaid menyatakan, "Wahai Rasulullah, wallahi demi Allah kami tidak mengetahui dari keluargamu kecuali kebaikan." Wa amma Ali bin Abi Thalib, adapun Ali bin Abi Thalib, maka ia berkata, "Ya Rasulullah, lam yudhiqillahu alaik." Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersempitkan duniamu. Wan nisa'u siwaha kathir. Dan wanita selain Aisyah itu banyak. Wa in tas'alil jariyata tasduq. Tetapi kalau engkau bertanya kepada budaknya Aisyah, jariyah, pasti dia akan memberikan jawaban yang jujur. Coba Anda bertanya dulu kepada dia. Ingat, di sini saya ingatkan, Ali bin Abi Thalib tidak bertujuan kejelekan sedikit pun terhadap ibunda kita. Hati-hati dari orang-orang yang pahamnya mengarah ke Syiah atau memang Syiah. Mereka seringkali menjadikan ucapan Ali ini sebagai bahan untuk menciptakan keraguan di hati kaum muslimin terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha terkait fitnah ini. Ali berpendapat demikian, tujuan beliau ingin menghibur Nabi. Beliau tidak ingin melihat Nabi berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, seandainya beliau berpisah, maka wanita lain banyak. Beliau tidak nyuruh Nabi kita meninggalkan ibunda kita. Oleh karenanya beliau mengatakan, coba tanyakan budaknya. Pasti dia akan memberikan jawaban yang jujur, karena dia lebih tahu tentang aktivitas kegiatan sehari-hari Aisyah daripada kita. Maka Nabi SAW memanggil budaknya Aisyah yang bernama Barirah, Nabi berkata, "Hal ra'aita min syai'in yuribuki min Aisyah?" Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah? Masya Allah, udah jam 5 lewat ya. Beliau pun menjawab, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada satupun kejelekan yang aku lihat darinya. Amran qad aghmasahu 'alaiha, kecuali kekurangan-kekurangan yang muncul dari seorang wanita yang masih muda umurnya, yang layak dilakukan oleh wanita yang masih muda umurnya. Sering meninggalkan masakan yang dia masak di dapur, sehingga terkadang dimakan oleh hewan yang masuk ke dalam dapur."
Memang ada kan sebagian wanita begitu, lagi masak, tiba-tiba pergi ninggalin dapur, ya, karena aktivitas lainnya, akhirnya makanannya hangus, ya, atau dimakan oleh hewan apabila rumahnya, ya, di kondisi yang memang di zaman seperti dahulu. Hanya itu kekurangan yang aku lihat dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW setelah itu keluar dan naik mimbar, menyampaikan khutbah dan menyatakan di dalam khutbahnya tersebut, ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, man yu'adziruni min rajulin qad balagha anhu adhahu fi ahli baiti. Wahai sekalian kaum muslimin, siapa yang mau membantu aku terhadap seseorang yang telah mengganggu keluarga diriku, yang telah merusakkan rumah tanggaku, siapa yang mau membantu aku untuk mengambil suatu sikap tegas terhadap dirinya. Yang namanya maksud di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kata ibunda kita. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Aku tidak mengetahui tentang istri-istriku kecuali kebaikan. Ini suami yang mulia, jemaah. Jangan jadi suami itu justru senang mengumbar aib istrinya. Ini suami-suami yang tidak punya kemuliaan, senang, ya, menyebutkan aib istrinya. Karena ada sebagian suami yang punya penyakit seperti itu. Justru dia sendiri yang mengumbar aib istrinya. Padahal itu masih wanita tersebut masih berstatus sebagai istrinya. Dia ceritakan ke kawan-kawannya, dia ceritakan ke media sosial. Ini suami-suami yang tidak memiliki kemuliaan. Padahal istri adalah kemuliaannya. Mesti dia tutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Enggak usah dia ceritakan kepada manusia. Demi Allah, aku tidak melihat dari istriku kecuali kebaikan. Wa laqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'ila khaira. Dan mereka telah menuduh seorang laki-laki berzina dengan istriku yang aku tidak ketahui dari lelaki tersebut kecuali kebaikan, dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Yaitu siapa? Safwan bin Mu'attal. Begitu Nabi SAW menyampaikan khutbah tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz menyatakan, wahai Rasulullah, aku siap menolong. Apabila yang menciptakan fitnah tersebut adalah seseorang dari Aus, maka kami akan penggal lehernya. Karena beliau dari tokoh Aus, beliau seorang tokoh dari kabilah Aus. Tetapi jika yang menciptakan fitnah tersebut adalah dari saudara-saudara kami Khazraj, dan kita tahu sebelum Nabi masuk Madinah, dua kabilah Aus dan Khazraj ini selalu berperang dan bertikai. Tidak berhenti pertikaian dan peperangan di antara mereka kecuali setelah Nabi mendamaikan mereka dengan tauhid dan as-sunnah. Jelas? Maka Sa'ad bin Mu'adz menyatakan, seandainya yang menciptakan berita ini adalah saudara kami dari Khazraj, kami siap melaksanakan perintah Anda. Kami akan siap melaksanakan perintah Anda. Maka berdirilah seorang laki-laki dari Khazraj, ya, yang bernama Sa'ad bin Ubadah, dan beliau tokoh Khazraj. Beliau marah dan tersinggung dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz tadi. Beliau mengatakan, dan sebelumnya beliau adalah orang saleh, kata ibunda kita. Akan tetapi fanatisme terhadap suku membuat beliau marah dan mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, kadzab, kamu pendusta wahai Sa'ad bin Mu'adz. La taqtuluh, engkau tidak akan mampu membunuhnya jika yang melakukannya adalah dari Khazraj. Wala taqdiru ala qasli, engkau tidak akan pernah mampu membunuhnya. Ini dalam masjid nih, pertengkaran terjadi. Kemudian beliau mengatakan, walau kana min rahtika ma ahbabta an yuqtal. Seandainya ada orang tersebut dari kabilahmu, kamu sendiri juga pasti tidak mau dia dibunuh. Dan kita tahu fanatisme suku bagi orang Arab itu luar biasa, ya, sangat kuat. Ente bunuh orang gila saja bisa bermasalah di sana. Ente jenderal, ya, memukul, ya, anak buah yang pangkatnya paling rendah tapi kabilahnya lebih besar, Anda berbahaya di sana. Bisa-bisa ente dibunuh walaupun ente jenderal. Itu di Yaman.
Jenderal marah sama anak buahnya, tapi anak buahnya kabilah lebih besar, harus lulus dada dia. Gak berani dia. Kalau kabilahnya lebih besar, bisa bangun kabilahnya. Nah, maka terjadilah keributan. Setelah Sa'ad bin Ubadah berkata demikian, berdirilah seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudhair, sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Ia membalas ucapan Sa'ad bin Ubadah tersebut, kadzab, kamu dusta wahai Sa'ad bin Ubadah. Wallahi la naqtulana, demi Allah kami akan tetap membunuhnya. Kalau Nabi memerintahkannya, walaupun dia dari Khazraj. Fa innaka munafik, kamu ini munafik, mau membela orang-orang munafik yang memfitnah keluarga Nabi. Terjadilah peributan yang luar biasa, hatta hamu an yaqtatilu, sampai-sampai dua kabilah ini hampir saling membunuh di antara mereka. Dan Nabi masih berdiri di atas mimbar. Gimana cara menenangkannya? Ente sedang khutbah Jumat, jamaah udah berdiri, ia bertengkar sesama mereka, hampir saling bunuh-membunuh di antara mereka. Allah memberikan jawami'ul kalim, mukjizat, kekuatan dalam berorasi, dan kesempurnaan di dalam memberikan nasihat untuk Nabi kita. Nabi SAW menenangkan mereka sehingga mereka terdiam. Maka Nabi pun diam setelah itu. Kejadian ini sampai kepada ibunda kita Aisyah, maka membuat ibunda kita semakin sedih dan semakin menangis. Berarti kan menjadi tambah heboh beritanya, ya kan? Ya. Semakin heboh berita yang difitnahkan kepada ibunda kita. Maka kata ibunda kita, maka di hari tersebut, sepanjang hari tersebut aku menangis, air mataku tidak pernah berhenti keluar, wala aktahil binaum, dan aku tidak bisa tidur sama sekali sehari penuh setelah kejadian itu. Tsumma bakaitu lailati muqbilah, kemudian aku kembali menangis di malam berikutnya. Air mataku tidak pernah berhenti keluar, sampai-sampai kedua orang tuaku mengira bahwa kabidi, ususku akan putus karena tangisan yang tidak pernah putus dariku. Sampai-sampai Abu Bakar dan khawatir. Abu Bakar dan istrinya khawatir ibunda kita akan meninggal dunia karena tidak pernah berhenti menangis. Maka tatkala mereka berdua sedang duduk dan aku menangis di sisi mereka, datanglah seorang wanita dari Ansar ingin menemuiku. Apa yang ingin dia lakukan? Lihat kesolehan wanita solehah di masa dahulu, kebijaksanaan mereka dan sosial mereka. Bukan datang justru ngomporin, udah cerai aja deh, gua cariin ikhwan lain buat anti yang lebih soleh. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Fajalasat tabki indi, dia datang menghiburku dengan menangis bersamaku, padahal dia nggak punya musibah. Ikut menangis karena ingin menghibur ibunda kita yang sedang menangis. Ini kebiasaan wanita di masa itu. Kalau dia melihat saudarinya sedang menangis, sedih, dia ikut duduk bersamanya dan ikut menangis bersama, walaupun nggak tahu apa, walaupun dia juga tidak punya musibah di saat itu. Ini akhlak yang bagus. Anti lihat saudari anti sedang sedih, terima curhat dia, dengar curhat dia, hibur dia, dengan justru dibuat dia semakin sedih, bimbing dan tuntun dia kepada sesuatu yang lebih baik. Maka tak lama kemudian datanglah Nabi SAW, masuk fasallam dan kembali memberikan salam. Lihat, Nabi sedang marah, sedang tegang, tetap memberikan salam kalau pulang ke rumah. Lah sebagian kita sedang tidak marah pun tidak memberikan salam kalau pulang ke rumah, apalagi kalau sedang marah. Apalagi kalau sedang marah. Sumajalas, setelah itu Nabi duduk. Kata ibunda kita Aisyah, Nabi belum pernah duduk di sisiku semenjak fitnah ini tersebar di Madinah. Kok hari ini dia duduk? Waqad labitha syahra, dan sudah 1 bulan penuh beliau tidak duduk di sisiku semenjak fitnah ini tersebar. Sebulan penuh wahyu tidak turun.
Maka Nabi pun menyampaikan khutbatul hajah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, khutbatul hajah, kemudian mengatakan amma ba'du. Perhatikan khutbah Nabi, isi pesan Nabi, dan lihat bagaimana balasan dari ibunda kita terhadap penyampaian Nabi. Setelah Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du, ya Aisyah, wahai Aisyah. Ya. Nabi terkadang memanggil istrinya dengan nama ya Aisyah. Ya. Terkadang memanggil ya bintas Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq, dengan panggilan pemuliaan. Dan terkadang memanggil istrinya dengan panggilan yang luar biasa, ya Humairah. Apa arti ya Humairah? Wahai istriku yang cantik jelita, yang putih kemerahan. Karena saking putihnya ibunda kita, beliau kemerahan, maka dipanggil oleh Nabi ya Humairah, wahai wanita yang kemerahan. Maka kita dalam berumah tangga dituntut dan dianjurkan untuk memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan yang menciptakan kemesraan dan keharmonisan. Jangan panggil istri bunda yang melahirkan ente. Bunda lagi di mana? Iya. Yuk bunda berangkat. Emangnya itu yang melahirkan ente? Istri juga di papa di mana? Papi lagi di mana? Abi di mana? Enggak tepat ya. Nabi pernah melihat seorang sahabat memanggil istrinya ukhti, saudariku. Nabi kata, apakah itu ukhti? Saudari, bukan, itu suami istrimu. Panggil istri dengan panggilan-panggilan yang menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmat. Panggil my love, ya. Kok ketawa sih? Kaku ya. Cintaku, kalbi kalau orang Arab, hatiku. Jangan bunda, bun lagi di mana? Nama istrinya disimpan di HP, ditulis bunda, umi. Si istri juga demikian, nomor papi. Kurang tepat. Tulis nomor istri my love, qalbi, my husband. Nah, ya Humairah, terkadang Nabi memanggil istri kita, wahai istriku yang cantik jelita, yang kemerahan. Karena beliau memang kemerahan saking putihnya. Namun saya ingatkan, jangan salah kias. Ente kiaskan kepada istri yang warnanya berbeda. Nabi memanggil ibunda Aisyah Humairah karena putih kemerahan. Istriku agak sedikit keling, berarti ya keling, begitu. Ini enggak boleh. Marah si istri, akhirnya dia balas, walaupun keling sudah 5 anak di si keling ini, dan rumah ini milik si keling ini. Taib, ya Humairah. Habis waktu. Pertanyaan. Baik. Kita baca sedikit lagi, jamaah dimuliakan Allah. Minta wireless dulu. Wireless ini. Habis ya. Ada. Baik. Nabi kita mengatakan, wahai Aisyah, telah sampai kepadaku tuduhan terhadap dirimu demikian dan demikian. Lihat Nabi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Perhatikan ya. Fa in kunti bari'atan fasayubriki illah. Seandainya engkau benar tidak melakukannya, Allah akan membela dan mensucikan dirimu dari tuduhan ini. Khutbah yang penuh dengan nilai-nilai tauhid. Ya. Khutbah yang mengandung seruan untuk menggantungkan hati hanya kepada Allah. Kalau benar kamu tidak melakukannya, Allah akan mensucikan kamu dari tuduhan ini. Wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillah. Tetapi kalau memang benar kamu sudah jatuh melakukannya, maka mintalah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzanbin,
Karena seorang hamba itu apabila mengakui dosanya, kemudian dia bertaubat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini khutbah yang begitu serius ya, ya kan? Dan ini membuat ibunda kita semakin sedih. Berarti belum jelas bagi Nabi bahwa Aisyah tidak melakukannya, sehingga beliau berkata, kalau memang engkau tidak melakukannya, Allah akan membelamu nanti. Tetapi kalau kamu memang benar sudah melakukannya, minta ampunan kepada Allah, bertaubatlah, Allah akan menerima taubatnya. Maka kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, begitu Nabi SAW selesai menyampaikan ucapannya tersebut, maka aku tidak lagi merasakan tetesan air mata yang keluar. Kemudian aku berkata kepada ayahku, ajib anni ya Rasulullah, wahai ayahku, tolong jawab ucapan Nabi, tolong jawab. Maka Abu Bakar menyatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai putriku, aku tidak tahu mau mengucapkan apa kepada Nabi. Karena yang ada di situ siapa? Rasulullah, Abu Bakar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Abu Bakar, dan seorang wanita Ansar tadi yang menemani Aisyah menangis. Abu Bakar berkata, wahai putriku, aku enggak tahu mau bilang apa kepada Nabi. Kemudian ibunda kita berkata kepada uminya, ajibi anni ya Rasulullah, ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibunda, tolong bela aku, tolong ucapkan sesuatu kepada Nabi tentang diriku. Maka ibunda beliau pun menyatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak tahu mau mengucapkan apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku pun berkata. Lihat ya, ketauhidan yang ada di hati seorang wanita yang masih sangat muda ini membuat beliau bersikap dengan sebuah sikap yang tidak ada dari sebagian wanita yang jauh lebih tua daripada beliau tatkala dilanda suatu problematika. Kata beliau, aku pun berkata, dan aku saat itu masih sangat muda dan tidak menghafal banyak dari Al-Quran. Karena memang Nabi kita meninggal dunia, ibunda kita masih berumur 17 tahun. Aku pun mengatakan, ini wallah, demi Allah, laqad araftu annakum qad sami'tum bihadzal hadis. Aku sudah tahu bahwa kalian semua telah mendengar fitnah ini diutarakan kepada aku, hatta istaqarra fi nufusikum, sehingga fitnah ini telah menancap kuat di dalam diri-diri kalian, wa saddaqtum bih, dan kalian telah membenarkannya. Ini yang pertama beliau sampaikan, padahal beliau masih sangat muda umurnya. Di depannya siapa? Suami Rasulullah, Nabiullah Abu Bakar, ibunda beliau, dan seorang wanita Ansar. Tapi karena ketauhidan yang sudah menancap di hati beliau, lihat betapa bijak dan tegasnya beliau dalam ucapannya ini. Kemudian beliau menyatakan, fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu azza wa jalla ya'lam anni la bari'ah la tusaddiquni bidzalik. Demi Allah, seandainya aku berkata aku tidak melakukannya, dan demi Allah, Allah tahu aku tidak melakukannya. Seandainya aku berkata aku tidak melakukannya, kalian tidak percaya kepadaku. Ini menunjukkan kesedihan yang luar biasa ya, kesedihan yang amat dalam dari ibunda kita. Seandainya aku berkata bahwa aku tidak melakukannya, dan Allah tahu aku tidak melakukannya, kalian tidak mempercayakanku. Wa la in i'taraftu lakum bi amrin wallahu azza wa jalla ya'lam anni minhu bariyah la tusaddiqunani. Tetapi seandainya aku mengakui perbuatan ini dan Allah tahu aku tidak melakukannya, kalian justru akan mempercayakanku. Ini kan ucapan yang begitu dalam dari ibunda kita, jemaah. Ucapan yang menunjukkan ketergantungan hati beliau itu benar-benar sempurna kepada Allah, bukan kepada manusia.
Ucapan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang hamba yang benar-benar mencari ridha Allah dalam kehidupannya. Tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggantungkan masa depannya kepada suami dan bahkan kepada kedua orang tuanya sekalipun. Kalau aku berkata bahwa diriku tidak melakukannya, kalian tidak percaya. Dan seandainya aku mengatakan bahwa aku melakukannya dan aku tidak melakukannya, kalian akan percaya. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau menyatakan, wallahi inni ma ajidu li wa lakum mithalan. Demi Allah, aku tidak mendapati sebuah perumpamaan yang tepat, perumpamaan untuk diriku dan untuk kalian, kecuali ucapan yang diucapkan oleh ayahnya Yusuf. Siapa? Yaqub alaihi salam, ketika dibohongi oleh anak-anaknya yang telah menjual Nabi Yusuf setelah sebelumnya dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian mereka menyatakan Yusuf sudah diterkam oleh serigala. Ya, kisah yang panjang dalam Yusuf. Apa kata Yaqub alaihi salam? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabarlah dirimu dengan kesabaran yang indah, dan Allah lah sebaik-baik tempat engkau memohon pertolongan terhadap apa yang kalian sifati. Ini ucapan cukup dalamnya. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah lah tempat aku memohon pertolongan terhadap apa yang kalian sifati kepada diriku. Subhanallah. Kalau seorang wanita tidak memiliki tauhid yang kuat, tawakal yang kuat, hati yang begitu sempurna dalam bergantungan kepada Allah, tidak akan mungkin bisa mengeluarkan ucapan yang seperti ini dalam kondisi yang seperti ini. Cukup dalam ya, ucapan yang menunjukkan ketawakalan beliau yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kalau wanita yang nggak punya tauhid, nggak punya akidah, nggak sanggup, nggak mampu, ya, berbicara seperti ini. Mungkin dia hanya bisa menangis, loncat-loncat, ya kan, mukul-mukul pipinya, ya, merobek-robek bajunya, atau mengancam orang tuanya. Ya udahlah, saya bunuh diri aja lah. Ya udahlah, saya pergi aja dari rumah sini. Gak usah cari saya lagi setelah ini. Biar saja saya mati kelaparan. Biar saya hidup di jalan umum. Saya gak usah diopen lagi. Saya gak usah dianggap istrimu lagi. Saya gak usah dianggap lagi sebagai anakmu. Biarkan saya mati kelaparan. Kalau wanita yang lebih tidak punya iman kan seperti itu dalam menyelesaikan masalah. Lihat ibunda kita. Nah, maka aku pun berbalik arah. Kemudian aku tidur di atas tempat tidurku. Kemudian ibunda kita menyatakan, wallahi demi Allah, aku tahu bahwa diriku memang tidak melakukannya, dan Allah pasti akan membela diriku. Hanya saja aku tidak pernah menduga akan turun ayat Al-Quranul Karim untuk membela diriku. Wali sya'ni kana ahqar. Karena aku terlalu hina untuk Allah turunkan ayat-ayat dari Al-Quran untuk membela diriku. Lihat ketawaduan beliau. Karena aku mengira diriku terlalu hina untuk Allah turunkan sekian ayat dari Al-Quran untuk membela diriku. Subhanallah. Iya. Ketawaduan seorang Aisyah, istri Nabi, tawadhu seperti ini. Ya. Beda dengan sebagian kita. Lu kagak kenal sama gua ya? Gua udah 15 tahun ngaji ini. Usul Thalatha 16 kali gua udah tamat. Masih ragu lo sama gua? Iya, emangnya kenapa kalau ragu? Iya kan? Emangnya Nabi, ente Nabi? Lihat ibunda kita Aisyah. Aku terlalu hina untuk Allah turunkan sekian ayat dari Al-Quran membela diriku. Walaupun aku yakin Allah pasti membela diriku, karena aku tidak melakukannya. Lihat tauhidnya. Orang yang punya tauhid itu tentram hidupnya. Walaupun orang lain sedang menggibai dirinya, biarin aja orang menggibai kita.
Orang lain menggibahi dia, membunuh karakternya, memfitnah dia, ya, dengan bahan yang beraneka ragam. Ada dengan alasan manhaj, ya, alasan ya agama atau urusan dunia, begini begitulah. Orang yang punya tauhid tidak menggubris itu. Enggak perlu update status. Siapa yang membicarakan saya, aku akan begini, nanti akan tuntut begini. Ya akhi, serahkan mereka kepada Allah. Ada tuduhan, klarifikasi. Setelah ente mengklarifikasi, manusia tidak mau menerimanya, tak usah kau sibukkan dirimu dengan mereka. Waktumu lebih mahal dari itu. Para nabi mengklarifikasi tuduhan. Ketika mereka dituduh gila, tukang syair, mereka menjawab, "Ubalighu li risalati Rabbi." Aku hanya sebagai rasul yang membawa risalah Allah. Aku tidak gila. Setelah itu mereka tinggalkan orang-orang tersebut. Tidak mereka sibukkan diri mereka dengan orang-orang yang memfitnah mereka.